Di aula pertemuan keluarga Lan, Penatua Agung memiliki ekspresi cekung di wajahnya saat dia duduk di kursi kayu. Ekspresinya adalah pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat, karena wajah tuanya masih membawa rona hijau keabu-abuan yang menolak untuk menghilang. Penatua Agung, aku pikir kita harus menghentikan masalah ini. Tuan tua menghela napas dengan lembut dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Hal yang disayangkan adalah meskipun dia adalah tuan tua dari keluarga Lan, dia tidak dapat mengendalikan Dewan Tetua. Jika tidak, dia tidak perlu berkonsultasi dengan Penatua Agung untuk mendapatkan pendapatnya. Tuan tua benar-benar percaya bahwa membuat musuh Guru Woyun tidak akan berakhir baik bagi keluarga Lan. Menghentikannya. Penatua Agung mencibir. Bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini berhenti? Aku tidak akan pernah membiarkan anggota Manor Pengobatan lolos. Selain itu, karena kita sudah melawannya, dia juga tidak akan melepaskan kita kecuali kita membunuhnya. Tuan tua dengan lembut mengernyitkan alisnya sambil terus berbicara. Tetua Agung, kamu seharusnya bisa merasakan kekuatan pria gemuk itu. Jika tebakanku benar, dia sudah di atas pangkat seorang marsial supreme. Di atas pangkat tertinggi bela diri, eksistensi macam apa itu, di seluruh daratan ini, hanya anggota kota pertama yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki binatang spiritual martial Sein di sisinya. Mata Penatua Agung tenggelam. Seandainya dia tahu sejak awal bahwa Guru Woyun memegang kartu truf seperti itu, dia juga tidak akan memilih untuk bermusuhan dengannya. Sayangnya, karena dia telah menyinggung perasaannya, dia tidak punya pilihan selain melanjutkannya sampai akhir. Penatua Agung menarik napas dalam-dalam memikirkan hal ini dan berbicara dengan suara gelap. Kita masih memiliki satu harapan terakhir, itu adalah Tuan Yang Agung Honglian. Meskipun dia juga seorang martial Sein, aku percaya bahwa makhluk spiritual itu bukan tandingan Tuan Yang Agung Honglian. Selain itu, Guru Woyun telah menyinggung wilayah teratai merah. Selama kita bersekutu dengan Tuan Yang Agung Honglian, dia pasti akan mati. Benar sekali, orang gila itu, Tuan Yang Agung Honglian, telah mampu mengalahkan seorang martial Sein dari kota pertama saat dia berada di peringkat martial supreme tingkat tinggi. Selama Tuan Yang Agung turun tangan, 100 Guru Woyun tidak akan cukup untuk membunuhnya. Oleh karena itu, inilah mengapa dia berani bertindak dengan kesombongan seperti itu. Tiba-tiba, pintu ruang pertemuan terbuka, dan seorang penjaga bergegas masuk. Bahkan sebelum dia sempat menjelaskannya, dia mendengar Penatua Agung menegurnya. Siapa yang memberimu izin untuk menerobos masuk ke ruang pertemuanku? Suara Penatua Agung sangat dingin dan membawa aura haus darah pembunuh. Penjaga itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut di tanah dan menjawab sambil gemetar. Melapor ke Tuan Tua, Tetua, aku punya berita untuk dilaporkan. Tetua Agung mencemooh dingin sebelum dia menjawab dengan menakutkan. Lebih baik kamu menjelaskan dan memberitahu kami apa yang begitu penting hingga kamu berperilaku begitu tidak sopan. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Tetua Agung. Penjaga itu menggigil sedikit saat dia menundukkan kepalanya dan buru-buru menjawab.
Informasi ini baru saja tiba dari seseorang yang ditempatkan di luar gerbang kota. Mereka mengatakan bahwa seorang pria yang sangat mirip dengan Tuan Yang Agung Honglian baru saja masuk kota utama, dan menuju ke manor pengobatan. Penatua Agung dipukul dengan gelombang keterkejutan ketika dia mendengar ini. Itu kemudian diikuti oleh gelombang kegembiraan, dan hatinya tidak bisa menahan untuk tidak melompat ke dadanya. Apakah ini benar? Melapor kepada Penatua Agung, semua yang baru saja aku katakan adalah benar. Pria berjubah merah itu benar-benar sangat mirip dengan Tuan Yang Agung Honglian. Itulah mengapa aku datang untuk memberitahu para tetua tentang hal ini. Jawab penjaga itu sambil gemetar ketakutan, bahkan suaranya bergetar. Baik. Penatua Agung menundukkan kepalanya dan tertawa yang menggema di seluruh aula pertemuan. Para pelayan, kita akan segera kembali ke manor pengobatan. Ada satu hal lagi, beritahu Nona Baiyin dan anggota keluargamu, katakan kepada mereka bahwa kita akan menyaksikan pertunjukan yang hebat. Menurut perhitungannya, sejak Tuan Yang Agung Honglian telah tiba, hari kiamat manor pengobatan seharusnya tidak terlalu jauh. Guru Oyun, aku ingin melihat apa yang kamu gunakan untuk menyatakan wilayah kekuasaan pribadi atas wilayah Blok Utara. Ejek Penatua Agung dengan senyum menakutkan di wajahnya. Selain itu, kamu tidak akan bisa segera memastikan keselamatanmu sendiri. Itu salahmu karena memiliki delusi terhadap Tuan Yang Agung Honglian. Sementara itu, Mu Yuyu telah kembali ke keluargamu dan baru saja menjelaskan semua yang telah terjadi di manor pengobatan dengan cara yang praktis. Karenanya, ada banyak tetua yang berkumpul untuk membahas masa depan keluargamu saat ini. Yuyu, apakah ini benar? Master manor pengobatan tidak sesederhana itu. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berjubah hijau yang duduk di tengah. Orang tua itu membawa pemikiran yang dalam di wajahnya saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Mu Yuyu dengan lembut mengangguk, fitur anggunnya dilapisi dengan keseriusan saat dia berbicara. Kakek, aku merasa lebih baik kita menghindari kekacauan dalam hal ini. Guru Oyun memiliki binatang spiritual Martial Saint di sisinya. Meskipun kamu telah mencapai pangkat Martial Saint secara diam-diam, bagaimanapun. Sebuah cahaya aneh melintas di matanya yang cantik sebelum dia melanjutkan. Jika dia dapat menunjukkan binatang spiritual ini di depan orang lain, itu membuktikan bahwa binatang spiritual ini bukanlah kartu truf terbesarnya. Tuan Tua Jiang dan yang lainnya mungkin tidak pernah menyangka, bahwa tuan dari keluargamu telah mencapai pangkat seorang Martial Saint sejak lama. Karena dia tidak mau melepaskan keluargamu, dia belum memasuki kota pertama. Ketika dia mendapatkan terobosannya, dia menuju ke tempat terpencil dan menyembunyikan fakta. Oleh karena itu, meskipun Tuan Tua Jiang tahu bahwa lelaki tua dari keluargamu memiliki kekuatan besar, dia tidak yakin tentang pangkatnya saat ini. Tuanmu mengangguk. Tidak buruk, analisismu agak akurat Yuyu. Bagi kebanyakan orang, kartu truf terbesar hanya akan digunakan pada saat-saat bertahan hidup.
karena dia dapat dengan santai menghasilkan binatang spiritual Martial Saint. Ini membuktikan bahwa dia pasti memiliki kartu truf lain di tangannya. Gadis kecil itu sungguh tidak mudah. Mu Yuyu tersenyum lembut saat cahaya bijak dan berpandangan jauh melintas di matanya. Kakek, aku merasa kita harus mempertimbangkan kembali aliansi kita dengan keluarga Lan. Bagaimanapun, aku benar-benar tidak ingin keluarga Lan menyeret keluargamu bersama mereka. Saat yang lain mulai mengangguk setuju, cemas sosok bergegas dari luar pintu. Melapor kepada Tuan, keluarga Lan baru saja mengirim anggotanya untuk menginformasikan kepada kita bahwa Tuan Yang Agung Honglian sekarang dalam perjalanan ke Manor Pengobatan, dan telah mengundang kita untuk membuat perjalanan ke sana untuk menonton pertunjukan. Tuan Yang Agung Honglian, tuanmu kaget. Dia dengan lembut mengangkat alisnya saat rasa kontemplasi muncul di wajahnya lagi. Tuan Yang Agung Honglian ada di sini. Mu Yuyu mengangkat sudut bibirnya, senyumnya seperti angin sepoi-sepoi saat dia berbicara. Sebelumnya keluarga Lan telah mengatakan kepada kita bahwa ada dendam antara Guru Oyun dan Tuan Yang Agung Honglian. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia telah membuat marah Tuan Yang Agung Honglian karena usaha untuk merayunya. Aku ingin tahu apakah Tuan Yang Agung Honglian benar-benar melakukan perjalanan ke sini demi berurusan dengan Guru Oyun. Namun, Mu Yuyu mengalihkan pandangannya dan senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Aku tidak percaya bahwa Tuan Yang Agung ada di sini hanya untuk Guru Oyun. Jika dia benar-benar ingin membunuh Guru Oyun, dia akan melakukannya ketika dia telah bergerak padanya. Mengapa dia membiarkannya dan datang untuknya sekarang? Yuyu, tuanmu terkekeh sementara seringai muncul di wajah tuannya. Bagaimana menurutmu? Mu Yuyu berpikir sejenak sebelum dia perlahan menjawab. Mungkin Tuan Yang Agung Honglian telah mengetahui tentang senjata surgawi di tangan Guru Oyun, dan ingin mendapatkan senjata surgawi ini. Namun, aku dapat merasakan bahwa Guru Oyun tidak seperti yang terlihat. Dia harus memegang kartu truf yang lebih kuat di tangannya, dan ketika itu terjadi, kita hanya perlu menikmati pertunjukan. Tidak ada salahnya menonton pertarungan antara dua harimau. Tuanmu mengangguk puas. Jelas, analisis Mu Yuyu sejalan dengan semua yang dia pertimbangkan. Tak perlu dikatakan bahwa di antara semua keturunannya, dia adalah yang paling puas dengan cucunya ini. Dia terlalu kuat dibandingkan dengan anak laki-laki dari keluargamu. Sayangnya, dia terlahir sebagai seorang perempuan. Jika tidak, dia akan memberikan posisi tuan dari keluargamu padanya. Bagus. Karena keluarga Lan mengundang kita untuk menikmati pertunjukan, kamu harus memimpin anggota keluargamu ke Manor Pengobatan untuk menikmati pertunjukan itu sepenuhnya. Mungkin pertunjukan ini akan membantu keluargamu untuk membuat keputusan akhir. Sebuah cahaya yang dalam melintas di mata tuanmu saat dia terkekeh tanpa suara. Jika Guru Oyun bisa bertahan hidup di bawah tekanan Tuan Yang Agung Honglian, itu akan membuktikan bahwa wanita ini berhak membuat keluargamu melayaninya. Jika dia mati dalam cengkeraman Tuan Yang Agung Honglian, wilayah blok utara hanya akan kembali ke konfigurasi sebelumnya. Namun demikian, dari semua kemungkinan yang telah dipertimbangkan tuanmu, dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Yang Agung Honglian akan berubah menjadi ayah Guru Oyun.
Di manor pengobatan, suasana seluruh tempat berubah segera setelah kilatan jubah merah memasuki manor. Perubahan itu tidak terlalu jelas, tetapi Tuan Yang Agung Honglian adalah seorang martial saint. Seberapa akurat inderanya, dia segera melihat melalui pola di atmosfer. Sebuah ilusi. Tuan Yang Agung Honglian mengerutkan alisnya yang suram, dia langsung meregangkan kondisi mentalnya. Gelombang energi yang konstan kemudian dilepaskan ke sekitar jubah merahnya, menelan ruang di sekitarnya. Boom, boom, boom. Energi yang kuat menghantam atmosfer tetapi tidak bisa menggeser ilusi. Ini pasti ilusi yang tercipta dari sebuah formasi. Namun, yang membuatku penasaran adalah siapa yang mungkin memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi yang begitu kuat, bahkan kekuatan penuhku pun tidak bisa menghancurkannya. Tuan Yang Agung Honglian tertawa getir memikirkan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan sangat sulit hanya untuk melihat putrinya. Ayah manakah di dunia ini yang harus menanggung penderitaan seperti itu? Pada saat ini, Guru Woyun, yang duduk di aula besar, merasakan gerakan aneh. Alisnya berkerut saat dia berkata, "Sepertinya seseorang telah memasuki formasi." Itu benar. Burung vermilion mengangguk. Orang itu seharusnya seorang martial saint. Selain itu, orang itu aromanya agak familiar. Aromanya familiar. Guru Woyun tertegun. Burung vermilion belum bertemu banyak orang dari kota pertama. Dia kebanyakan bertemu orang-orang dari lembah angin saja. Mungkinkah anggota dari lembah angin telah tiba? Burung vermilion mengerutkan alisnya. Setelah jeda yang lama, dia menenangkan mereka. Aroma itu sangat akrab dengan aromamu, Master. Guru Woyun tertegun. Seorang martial saint yang aromanya mirip denganku, mungkinkah? Tiba-tiba, sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Guru Woyun bangkit berdiri dengan suara wosh. Fitur awalnya yang halus dan cantik dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bergegas keluar tanpa peringatan. Tuan Yang Agung Honglian, yang berada jauh di dalam formasi di halaman, sedang mencari cara untuk keluar dari ilusi. Namun, pada saat itu, riak-riak di atmosfer menghilang seketika dan semuanya kembali ke keadaan semula damai dan tenang. Wajah yang dia rindukan siang dan malam kemudian muncul di depan matanya. Yuner. Ekspresi Tuan Yang Agung Honglian bergerak sedikit saat dia menatap wanita berbaju hijau yang berdiri di halaman. Matanya yang hitam dan suram melembut dan menjadi sangat lembut dalam sekejap. Garis-garis dingin di sudut bibirnya berangsur-angsur melembut juga. Ayah di sini untuk menemuimu. Guru Woyun mengambil langkah lebih besar dan kerumunan menyaksikan saat dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tuan Yang Agung Honglian. Memeluk pria berbaju merah itu dalam pelukan erat, jantungnya yang tegang perlahan rileks. Ayah, akhirnya kamu tiba. Sejak dia mengetahui bahwa Tuan Tua Jiang telah melaporkan kejadian berbahaya itu kepada gurunya, dia tahu bahwa ayahnya akan segera bergegas dari wilayah teratai merah. Namun, bagaimanapun, berita ini harus dikirim dari wilayah blok utara. Mempertimbangkan jarak dari wilayah teratai merah ke wilayah blok utara,
bahkan seseorang yang bepergian dengan kecepatan Martial Sein akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk menempuh jarak itu. Yuner, sangat sulit bahkan untuk melihatmu. Tuan Yang Agung Honglian tertawa dan menggoda ketika dia mengingat bagaimana dia telah terperangkap dalam formasi. Guru Woyun tertawa dengan canggung saat mendengar kata-kata itu. Kami telah menetapkan formasi itu karena temanku berusaha mencegah anggota kota pertama menimbulkan masalah bagiku. Siapapun yang telah mencapai pangkat seorang Martial Sein akan terjebak dalam formasi. Siapapun yang memiliki peringkat seorang Martial Sein akan terjebak dalam formasi. Gelombang keterkejutan memasuki hati Tuan Yang Agung Honglian. Seberapa kuat orang ini memiliki kemampuan untuk membangun formasi yang begitu kuat? Senyuman muncul di wajah tampannya saat memikirkan hal ini. Yuner, aku sangat khawatir tidak ada yang bisa melindungimu sementara aku tidak berada di sisimu. Sekarang aku melihat bahwa kamu memiliki cukup banyak orang yang mampu di pihakmu. Aku dapat yakin sekarang. Guru Woyun mengangkat bahu dan tersenyum. Dalam hidup ini, menerima bantuan Zixi adalah kehormatan seumur hidup. Yuner, apakah ada yang terjadi padamu saat kamu berada di wilayah Blok Utara? Tuan Yang Agung Honglian sepertinya telah mengingat sesuatu dan mengerutkan alisnya yang suram. Aku telah mendengar bahwa wilayah Blok Utara selalu menolak orang-orang jenius yang dikirim oleh Sekte Pengobatan. Kamu juga datang ke sini atas nama Sekte Pengobatan. Adakah yang membuatmu kesulitan? Karena wilayah teratai merah cukup jauh dari wilayah Blok Utara, Tuan Yang Agung Honglian tidak berhenti untuk beristirahat di sepanjang jalan, sehingga dia dapat melihat putrinya yang berharga secepat mungkin. Secara alami, dia tidak akan mengetahui berita seputar Guru Woyun di wilayah Blok Utara. Guru Woyun terguncang saat dia menatap ekspresi khawatir di wajah Tuan Yang Agung Honglian. Dia kemudian mengusap hidungnya. Sepertinya ayah tidak mendengar apapun. Itu juga bukan hasil yang buruk. Dia sangat mampu menyelesaikan masalah kekeluargaan sendiri dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ayah, apakah menurutmu aku tipe orang yang akan menderita dalam diam? Guru Woyun mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa melecehkanku di wilayah Blok Utara. Tuan Yang Agung Honglian tersenyum dan membelai kepala Guru Woyun dengan penuh kasih saat matanya yang gelap bersinar dengan cahaya lembut. Aku tahu lebih baik daripada orang lain akan kekuatanmu, tapi aku adalah ayahmu. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menggertak atau mempermalukanmu. Siapapun yang berani untuk melakukannya harus diberi pelajaran yang benar. Sama dengan Tuan Yang Agung Honglian telah berbicara, sebuah suara datang dari token komunikasinya. Tuan Yang Agung Honglian mengerutkan alisnya setelah mendengar suara itu. Akhirnya, dia mengambil token kayu itu dan ekspresinya kembali ke tampilan luarnya yang sedingin es. Yang Agung, aku akhirnya berhasil menghubungimu. Aku sudah mencoba memanggilmu melalui token komunikasi untuk beberapa waktu lalu. Mengapa kamu tidak menjawab? Token komunikasi adalah jenis alat pemanggil di daratan, dan jauh lebih nyaman daripada mengirim merpati. Jika seseorang ingin membuat token komunikasi,
Pertama-tama ia harus menyegel energi mental kedua belah pihak dalam token komunikasi, lalu saling memanggil melalui energi mental mereka. Token komunikasi lebih dari sekedar media komunikasi. Faktanya, suara lain itu akan ditransmisikan langsung ke pikiran Tuan Yang Agung Honglian, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Namun, untuk membuat panggilan yang berhasil melalui token komunikasi, seseorang harus melakukannya ketika pihak lain benar-benar nyaman. Tuan Yang Agung Honglian, yang telah bergegas menuju tujuannya, pikirannya dipenuhi dengan citra putrinya yang berharga. Bagaimana mungkin dia bisa mendengar panggilan dari token komunikasi? Oleh karena itu, para anggota hanya bisa menghubunginya sekarang. Ada apa? Tuan Yang Agung Honglian bertanya sambil mengerutkan alisnya, jelas tidak senang dengan orang yang telah mengganggu interaksinya dengan Guru Oyun. Yang Agung, sesuatu telah terjadi. Suara cemas berteriak dari ujung lain tanda komunikasi. Sesuatu telah terjadi. Alis Tuan Yang Agung Honglian berkerut lebih jauh saat dia menjawab dengan dingin. Terlepas dari apa yang telah terjadi, itu dapat diselesaikan begitu aku kembali ke wilayah Teratai Merah. Saat ini aku tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan hal-hal di wilayah Teratai Merah. Bagi Yang Mulia Honglian, tidak ada yang lebih penting daripada bersatu kembali dengan putrinya. Tidak Yang Agung, ini bukan masalah tentang wilayah Teratai Merah. Sesuatu telah terjadi pada Nona tertua. Sesuatu telah terjadi pada Yuner. Tuan Yang Agung Honglian sangat terkejut. Dia kemudian menatap penuh rasa ingin tahu ke Guru Oyun saat matanya dipenuhi kebingungan. Yuner jelas berada di sisiku, bagaimana bisa sesuatu terjadi padanya? Apa maksudmu? Tuan Yang Agung Honglian menenangkan dirinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Yang Agung, Nona tertua telah mengalami masalah di wilayah Blok Utara beberapa waktu lalu. Kami mendengar bahwa anggota keluarga Lan bersekutu dengan Bai Yin dan menyebabkan Nona tertua, yang sedang menyelidiki sebuah gua gunung, jatuh ke lautan lava saat dia berusaha menyelamatkan orang lain. Jatuh ke lautan api cukup menjamin kematian. Saat ini, berita ini telah sampai ke masyarakat umum. Tabib suci sudah dengan ganas bergegas menuju wilayah Blok Utara untuk membalas dendam Nona tertua. Aku telah mencoba menghubungimu selama beberapa hari terakhir, tetapi aku baru dapat terhubung denganmu sekarang. Kemarahan yang membara tanpa batas meledak dari tubuh Tuan Yang Agung Honglian. Jubah merahnya seperti nyala api saat menari tertiup angin. Mata pria yang awalnya suram sekarang dipenuhi dengan cahaya yang tajam sementara wajah tampannya dipenuhi dengan amarah. Guru Oyun berkedip curiga, tidak bisa memahami apa yang terjadi yang akan membuat ayahnya marah. Tuan Yang Agung Honglian memotong suara di kepalanya. Dia kemudian berbalik di luar gerbang. Senyuman dingin mulai terbentuk di sudut bibir pria itu dan ekspresinya sangat marah. Dia tidak bisa mendengar apapun dengan jelas. Yang dia dengar hanyalah bahwa keluarga Lan di kota utama telah membentuk aliansi dengan Bai Yin, dan berencana untuk menyakiti putrinya yang berharga. Saat kemarahan Tuan Yang Agung Honglian tumbuh semakin kuat, suara hiruk pikuk terdengar dari luar gerbang.
Tuan Yang Agung Honglian kemudian melihat Penatua Agung memimpin semua orang dari keluarga Lan ke manor pengobatan, memenuhi halaman yang sudah kecil. Yang Agung. Mata Tetua Agung berbinar. Tentu saja, dia tidak menyebut Gu Ruoyun sebagai Yang Agung, sebaliknya, itu ditujukan kepada Tuan Yang Agung Honglian yang berdiri di depan Gu Ruoyun. Benar sekali, pria ini pasti adalah Tuan Yang Agung Honglian. Dia cukup beruntung untuk bertemu pria itu sekali sehingga dia langsung mengenalinya. Siapa kamu? Mata gelap Tuan Yang Agung Honglian berubah suram dan tajam, seolah-olah kegelapan yang tajam baru saja mendarat di depan Penatua Agung. Ada senyum menjilat di wajah Penatua Agung saat dia berkata, "Tuan Yang Agung, apakah kamu telah melupakanku? Kita telah bertemu sebelumnya, aku adalah Penatua Agung dari keluarga Lan. Kali ini, aku datang untuk memberi selamat kepadamu atas terobosanmu ke peringkat Martial Sein. Selain itu, utusan Bai Yin yang telah kamu kirim telah berada dalam perawatan keluarga Lan. Kami tidak pernah memperlakukan utusan Bai Yin dengan tidak adil." Tetua Agung tampaknya tidak memperhatikan itu ketika dia menyebutkan kata keluarga Lan. Wajah pria berbaju merah itu semakin ganas, matanya yang suram dan gelap sekarang berkedip dengan niat membunuh. "Tuan Yang Agung, utusan Bai Yin memberitahu kami bagaimana Gu Ruoyun telah mencoba merayumu untuk mendapatkan posisi nyonya besar wilayah teratai merah. Namun, pria hebat sepertimu sama sekali bukan tandingan wanita ini. Kami tidak tahan untuk itu, jadi kami memutuskan untuk membalaskan dendammu, Tuan Yang Agung. Selanjutnya Gu Ruoyun telah memperoleh senjata surgawi. Jangan khawatir Tuan Yang Agung, kami akan membantumu membunuhnya dan memberikan senjata surgawi itu kepadamu sebagai hadiah." Dengan setiap kata yang diucapkan oleh Tetua Agung, aura dari tubuh Tuan Yang Agung Honglian berubah menjadi lebih dingin saat udara pembunuh berputar-putar di sekitar halaman. "Keluarga Lan, Bai Yin, haha." Tuan Yang Agung Honglian tertawa terbahak-bahak dan senyum pembunuh tergantung di wajahnya yang muram. Penatua Agung akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Dia mengangkat kepalanya karena kaget dan matanya tertuju pada wajah Tuan Yang Agung Honglian yang membunuh namun tampan. "Tuan Yang Agung." Lan Shao melangkah keluar dari belakang kerumunan dan berbicara dengan nada hormat. "Aku adalah tuan dari keluarga Lan dan aku sudah lama mendengar nama besarmu. Kamu hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan kami akan membunuh wanita ini segera, seorang wanita seperti dia." Kata-kata Lan Shao tiba-tiba berakhir sebelum dia bisa selesai berbicara. Dia berhenti karena pria dingin berjubah merah itu mengalihkan pandangannya ke arahnya. Mata pria itu setajam pedang dan sedingin es. Lan Shao merasa seolah-olah sebilah pisau telah ditikam ke tengah lehernya. Hatinya tidak bisa menahan gemetar, tidak mungkin dia bisa mengatakan apa-apa lagi. "Ini, apa artinya ini?" Meskipun otak Lan Shao belum cukup cepat, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya Tuan Yang Agung Honglian tidak berniat membunuh Gu Ruoyun tapi malah tidak senang dengan keluarga Lan. Namun, keluarga Lan tidak pernah menyinggung Tuan Yang Agung. "Tuan Yang Agung." Lan Shao menelan ludah dan rasa panik muncul di matanya.
Di mana Baiyin? Suara Tuan Yang Agung sedingin pedang di tengah angin dan es. Suara itu perlahan berdering di seluruh halaman. Aku tidak yakin. Suara Lan Shao bergetar. Aku telah memberitahu Nona Baiyin sebelum aku pergi ke manor pengobatan bahwa kamu telah tiba dan memintanya untuk ikut dengan kami. Namun, dia mengatakan bahwa dia perlu membuat beberapa persiapan, jadi dia memintaku untuk pergi dulu. Mata Guru Oyun berkedip-kedip dan dia dengan lembut mengeluarkan perintah ke burung vermilion sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke arah mereka. Tubuh burung vermilion secara bertahap berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari halaman. Aku baru saja meminta burung vermilion untuk mengawal Baiyin secara pribadi ke sini. Guru Oyun tersenyum saat berbalik ke arah Tuan Yang Agung Honglian dan menjawab dengan lembut. Tuan Yang Agung Honglian mengangguk tapi tidak banyak bicara. Pada saat itu, semua orang bisa merasakan aura suram di sekitarnya telah lenyap, seolah-olah dia hanya akan menyingkirkan arus ganasnya ketika dia berada di depan wanita berbaju hijau. Lan Shao tercengang, dia tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya dan memahami apa yang baru saja terjadi. Mengapa aku merasa bahwa hubungan antara Tuan Yang Agung Honglian dan Guru Oyun tidak seperti yang aku bayangkan? Tidak lama setelah itu, seberkas cahaya merah turun dari langit dan wajah kecil burung vermilion, dipenuhi dengan senyuman menghina, muncul di hadapan mereka. Dia kemudian melemparkan seorang wanita berjubah putih dengan keras ke tanah sebelum berseru dengan nada menghina. Master, orang ini mencoba melarikan diri dan telah meninggalkan kota. Aku baru saja menyeretnya kembali ke sini. Baiyin tergeletak di tanah, fitur sedingin esnya kini telah berubah menjadi pucat pasi. Dia tidak memiliki keberanian untuk melihat Tuan Yang Agung Honglian, sebaliknya, dia hanya bisa memejamkan mata saat dia gemetar. Ketika dia mendengar dari Lan Shao bahwa Tuan Yang Agung Honglian telah tiba di kota utama, dia tahu bahwa rencananya telah gagal. Untuk melarikan diri, dia telah mengirim Lan Shao pergi terlebih dahulu dan kemudian bermaksud untuk diam-diam menyelinap pergi setelah itu. Namun, siapa sangka dia akan tertangkap dan diseret kembali ke sini saat dia melangkah keluar dari gerbang kota. Nona Baiyin, apa artinya ini? Rasa curiga telah muncul di hati Lan Shao namun dia tidak berani mempercayainya. Suaranya bergetar ketika dia bertanya. Bukankah kamu utusan wilayah teratai merah? Bukankah kamu mengatakan bahwa Guru Oyun telah mencoba merayu Tuan Yang Agung Honglian tetapi tidak berhasil? Bisakah kamu beritahu aku apa artinya ini? Baiyin menutup matanya rapat-rapat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sinar bulan yang menyinari kulitnya membuatnya tampak sangat pucat hingga menyerupai mayat. Baiyin, beraninya kamu. Kemarahan yang membara di dalam Tuan Yang Agung Honglian meletus, menghantam dada Baiyin dengan keras. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai utusan wilayah teratai merah? Dampak dari serangan berat itu menyebabkan Baiyin memuntahkan seteguk darah. Dia akhirnya membuka matanya dan tersenyum sedih. Tuan Yang Agung, mengapa bahkan setelah aku mengikutimu selama bertahun-tahun kamu tidak memiliki rasa persahabatan? Aku telah mengirimmu untuk menerima hukuman di wilayah teratai merah namun kamu diam-diam menyelinap pergi. Karenanya,
kamu bukan lagi anggota wilayah teratai merah, kamu hanya pengkhianat. Suara Tuan Yang Agung Honglian muram dan tanpa emosi saat itu mendarat dengan keras ke dalam hati Bai Yin. Dia merasakan penderitaan yang luar biasa di dalam hatinya. Pria yang dicintainya dan dikejar selama bertahun-tahun sekarang memperlakukannya seperti ini demi seorang wanita yang baru dia temui beberapa kali. Wanita ini hanya berbagi beberapa fitur yang mirip dengan nyonya yang hilang. Mengapa Tuan Yang Agung begitu memihak padanya, sampai-sampai dia akan memperlakukanku begitu kejam tanpa ragu-ragu? Tuan Yang Agung, aku telah mengejarmu selama bertahun-tahun, berjuang di sisimu, melindungimu dari masalah yang tak terhitung jumlahnya, namun kamu akan menyebutku pengkhianat. Senyumannya menjadi semakin menyedihkan dan wajahnya seperti abu mati saat dia berbicara. Tampaknya pendampinganku dengan ketekunan dan konsistensi untukmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang wanita yang terlihat seperti nyonya besar. Aku dapat menjamin bahwa wanita ini memiliki motif tersembunyi untuk mendekatimu. Niatnya tidak murni sama sekali. Tuan Yang Agung, mungkinkah pria pintar sepertimu akan jatuh ke dalam perangkap wanita cantik juga? Setelah mendengar kata-kata Bai Yin, orang-orang di sisi Guru Woyun tidak bisa menahan untuk melihatnya. Mereka semua menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Bagaimanapun, Guru Woyun adalah putri Tuan Yang Agung Honglian. Mungkinkah sebagai seorang ayah, dia tidak akan melindungi putrinya sendiri tetapi akan berpihak pada wanita yang ingin membunuh putrinya? Haha. Tuan Yang Agung Honglian tertawa meski marah. Kemarahan yang membara mulai meluap dari tubuhnya. Dia kemudian mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Bai Yin dengan keras. Saat itulah anggota keluarga Lan mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka telah dibodohi oleh Bai Yin selama ini. Dia telah menggunakannya dan mereka telah menyinggung Tuan Yang Agung Honglian. Sekarang, setiap kali mereka memikirkan hasil ini, semua orang di keluarga Lan akan menggigil dari inti mereka. Mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sangat berharap mereka dapat menurunkan keberadaan mereka sendiri sehingga Tuan Yang Agung Honglian tidak akan memperhatikan mereka sama sekali. Hanya Lan Shao, setelah menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh wanita ini, menatap tajam ke arah Bai Yin. Dia tampak seolah dia bisa memakannya utuh. Bai Yin, apakah kamu tahu siapa dia? Senyuman kejam tergantung di sudut bibir Tuan Yang Agung Honglian. Matanya yang suram menatap dingin padanya saat dia berkata, "Dia, Guru Woyun, adalah putriku yang berharga yang telah terpisah dariku selama bertahun-tahun. Jadi katakan padaku, haruskah aku melindunginya atau dirimu?" Pada awalnya, Tuan Yang Agung Honglian tidak bermaksud memberitahu siapapun tentang identitas asli Guru Woyun. Dia memiliki terlalu banyak musuh dan dia ingin menyembunyikan fakta ini untuk mencegah musuhnya menyakiti putrinya yang berharga. Namun, sekarang sepertinya bahkan jika dia menyembunyikan masalah ini, yang lain masih akan menimbulkan masalah untuknya. Dia hampir kehilangan nyawanya di lautan lava karena mereka juga. Meskipun Tuan Yang Agung Honglian tidak tahu bagaimana Guru Woyun berhasil melarikan diri dari lautan lava, dia bisa membayangkan bahaya yang harus dia tanggung. Semua ini karena dia telah menyembunyikan identitas aslinya. Karenanya,
Tuan Yang Agung sekarang mengalami penyesalan dan kemarahan pada saat yang sama, menyebabkan gelombang kekuatan di tangannya yang besar. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang telah menyakiti putrinya yang berharga hidup-hidup. Kata-kata itu meledak seperti sambaran petir di benak Bai Yin, menyebabkan bibirnya bergetar. Dia melebarkan mata cantiknya yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Guru Woyun adalah putri Tuan Yang Agung? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang membuatku iri sebenarnya adalah putrinya. Keluarga Lan berada dalam keadaan panik yang lebih besar darinya. Bagaimanapun, mereka telah mempercayai klaim Bai Yin dan mengira bahwa Guru Woyun adalah seorang pelacur yang ingin merayu Tuan Yang Agung Honglian. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Bai Yin, yang mereka yakini sebagai utusan wilayah Teratai Merah, adalah pengkhianat. Selain itu, orang yang ingin mereka lawan adalah darah dan daging dari Tuan Yang Agung Honglian sendiri. Mereka sudah selesai, kali ini semuanya sudah selesai. Seketika, hati semua orang di keluarga Lan menjadi sunyi seperti abu mati. Mereka bahkan tidak memiliki niat untuk melawan. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung orang gila itu, Tuan Yang Agung Honglian. Terlepas dari bagaimana seseorang melawan, itu akan sia-sia. Sebaliknya, kematian mereka akan menjadi lebih tragis. Semua ini disebabkan oleh wanita itu, Bai Yin. Jika bukan karena dia, keluarga Lan tidak akan pernah menaruh dendam terhadap Guru Woyun dan mereka juga tidak akan secara langsung menyinggung Tuan Yang Agung Honglian. Bai Yin ternganga, wajah pucatnya jelas terlihat sunyi. Dia ingin berbicara tetapi merasa tenggorokannya tercekat dan tidak bisa mengeluarkan suara. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap dengan memohon ke Tuan Yang Agung Honglian. Jika dia tahu bahwa Guru Woyun adalah putri Tuan Yang Agung Honglian, dia tidak akan pernah menyinggung perasaannya. Dia bahkan akan berusaha mendapatkan bantuannya. Namun, dia telah menempatkan wanita ini pada posisi saingan cinta yang kemudian membuahkan hasil hari ini. Bai Yin, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Sebuah niat membunuh melintas di sudut mata Tuan Yang Agung Honglian saat jubah merahnya berkibar tertiup angin, membawa niat membunuh yang kuat. Bai Yin dengan lembut menutup matanya. Setelah jeda yang lama, dia membuka matanya lagi, dan dengan sekuat tenaga, menjawab dengan suara serak. Tolong, Tuan Yang Agung, berikan aku kematian yang damai. Dia tahu bahwa berdasarkan metode Tuan Yang Agung, dia tidak mungkin bisa bertahan dari ini. Yang bisa dia harapkan hanyalah kematian tanpa rasa sakit. Ini adalah keinginan terakhirnya. Damai. Tuan Yang Agung Honglian tertawa dingin dan melemparkan tubuh Bai Yin dengan keras ke tanah dengan suara keras. Suaranya dingin dan suram saat dia melanjutkan. Kamu hampir menyebabkan kematian putriku yang berharga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan memberimu kematian yang damai? Dia adalah harta tersayangku, bahkan aku tidak tahan untuk menyentuh dia, namun kamu berani memiliki keberanian untuk menyakitinya. Hati Bai Yin bergetar ketika dia mendengar suaranya yang dingin dan tanpa emosi. Pria ini sangat kejam dan akan selalu begitu, bahkan jika aku telah mengejarnya selama bertahun-tahun, dia tetap tidak akan mempertimbangkan persahabatan kami.
Mungkinkah dia hanya akan menunjukkan sisi lembutnya di depan Guru Oyun atau potret nyonya besar? Sekarang, dia bahkan tidak akan memberiku kematian yang damai.